Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pernahkah Bapak Ibu ditanya oleh putra putri atau siapa saja, apa bukti bahwa Al-Quran itu firman Allah? Bagaimana Bapak Ibu bisa meyakini firman Allah SWT? Maka kalau kita menghadapi pertanyaan seperti itu kepada siapapun yang bertanya, maka bisa kita jelaskan bahwa kita memberikan penjelasan dengan dalil akli, yaitu yang didasarkan kepada proses berpikir secara akli, bukan dalil nakli. Jadi bukti Al-Quran adalah firman Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, sesuatu yang bersifat pasti dari Al-Quran itu, dan kita tanyakan kepada siapapun, hasilnya adalah sama, baik kita muslim maupun non-muslim, maupun orang Arab atau selain Arab. Kalau kita tanya sesuatu yang pasti dari Al-Quran, sesuatu yang bisa diterima oleh akal dari Al-Quran, bahwa apa? Yaitu pasti Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi semua orang kita tanya, betul tidak Quran itu berbahasa Arab? Pasti dia menjawab betul, ya. Dan mereka yakin 100% bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, karena bisa dilihat, ya. Kita tanya orang Jepang, dia akan jawab bahasanya apa? Arab. Orang Cina kita tanya bahasanya apa? Arab. Orang Jawa kita tanya, pasti dia bahasanya Arab. Orang Jerman kita tanya, bahasanya Arab. Begitu juga kalau misalnya kita tanya orang Muslim, Quran itu bahasanya apa? Arab. Orang Hindu kita tanya, dia akan jawab bahasanya Arab. Artinya, maka sesuatu yang telah diyakini oleh semua orang bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Maka karena bahasa Arab ini sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, ya. Oleh karena itu kenapa pembuktian kita terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah dengan dalil akli. Karena akal itu mampu menjangkau sesuatu yang terindra, terlihat. Karena proses akal itu terjadi kalau 4 komponen terpenuhi, Bapak Ibu. Yaitu ada al-waqi'u maksus, fakta yang terindra, kemudian ada panca indera, dan panca indera ini terutama 2, yaitu penglihatan dan pendengaran. Kemudian yang ketiga ada otak yang sehat, dan yang keempat ada maklumatun sabiqoh atau informasi yang telah kita terima. Nah, karena Al-Quran telah faktanya terindra, maka kita gunakan dalil akli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran memiliki 3 kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama, dia adalah buatan orang Arab karena Al-Quran berbahasa Arab. Kemungkinan yang kedua adalah Al-Quran buatan Muhammad bin Abdillah karena yang membawa Al-Quran adalah Muhammad bin Abdillah. Kemungkinan yang ketiga, dia adalah kalamullah, dia adalah firman Allah. Maka tidak ada kemungkinan yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita buktikan, benarkah Al-Quran buatan orang Arab? Ternyata orang Arab sendiri telah menuduh bahwa Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Di mana tuduhan itu ada? Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Ketika mereka mengatakan, ketika Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yakuluna iftarahu, qul fa'tu bi asri suwarim miblihi muftaroyatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi am yakuluna iftarahu, ataukah mereka orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa dia Muhammad telah membuat Quran. Jadi ternyata mereka orang-orang musyrik itu menuduh Al-Quran buatan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menantang mereka. Qul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi asri suwarim mislihi mubtariyatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekarang buatlah oleh kalian 10 buah surat semisalnya yang dibuat. Bahkan panggillah siapa yang bisa kalian panggil, ya, wad'u man istata'tum min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar atas tuduhan kalian bahwa Quran itu buatan Muhammad. Ternyata Bapak Ibu, mereka ditantang oleh Allah untuk membuat yaitu 10 buah surat. Ya, tidak ada yang bisa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangi tantangannya. Yaitu Allah katakan, ya, am yakuluna iftarahu, qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, yaitu Allah katakan, am yakuluna iftarahu, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Quran.
Qul fa'tu bi suratim mislihi. Maka kalian buatlah, katakan Muhammad kepada mereka, buatlah satu buah surat saja, semisalnya. Ya, semisalnya. Jika kalian adalah orang-orang yang benar atas tuduhan kalian. Ya, tantangan Allah ini ada di surah Yunus, ya. Di dalam surah Yunus ayat yang insyaallah ke-38. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak ada yang bisa. Ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Hijrahlah kaum muslimin ke Madinah. Kalau tadi itu fase Makkah. Begitu hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, ya, banyak orang yang masuk Islam di Madinah itu, tapi di dalamnya masih ada keraguan akan kebenaran Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dialah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang munafik. Kenapa kok mereka itu sudah masuk Islam? Bapak Ibu, orang munafik itu munculnya yaitu setelah periode Madinah. Ketika periode dakwah Mekah, tidak ada orang munafik. Karena orang masuk Islam di Mekah itu berisiko. Berisiko dikecilkan keluarganya, bahkan bisa berisiko kematian. Nah, begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, punya kekuasaan, begitu cepat perkembangan Islam, maka orang-orang ada yang masuk Islam karena punya kepentingan. Mereka belum begitu yakin dengan la abdina fa'tu bi suratim min mislih. Wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, Allah katakan wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian masih di dalam keraguan, mimma nazalna, dari apa yang telah kami turunkan, fa'tu bi suratim min mislih, maka kalian buatlah satu buah surat yang semisalnya. Wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di situ ditantang orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Qur'an firman Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Dan jika kalian masih ragu akan kebenaran Al-Qur'an, yaitu datang dari sisi Allah, yaitu dia adalah firman Allah, ya, itu fa'tu bi suratim min mislih. Kalian buat. Menarik, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lafaz min pada fa'tu bi suratim mim mislih, ada min. Kalau di dalam surah yaitu Yunus ayat 38 itu hanya Allah katakan yaitu fa'tu bi suratim mislihi. Kalau di sini ada fa'tu bi suratim mim mislih untuk menunjukkan taukid. Minnya fungsi taukid. Ya, yaitu satu buah saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Bahkan wada'u syuhada'akum, kalian panggil penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, apakah mereka bisa membuat satu buah surat saja, bahkan dulu melibatkan seluruh ahli? Nah, ternyata Allah SWT sampaikan, ya, pada ayat berikutnya, fa'ilam tafalu, maka jika kalian tidak bisa membuat, walan tafalu, dan kalian tidak akan pernah bisa membuat, maka sampai hari kiamat tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa menandingi Al-Quran sebagai firman Allah, yang bisa membuat seperti Al-Quran. Maka Allah katakan fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Maka kalian takutlah, ya, kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan yang disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Allah, maka tidak ada sampai kapanpun ketika ada orang berupaya menandingi Al-Quran sebagai firman Allah, tidak bisa. Di masa Nabi sudah ada yang berupaya. Musailamah al-Kadzab ternyata tidak mampu. Bahkan sekarang ada Anis Saros membuat yaitu Furqanul Haq, Quran yang sebenarnya katanya, dicetak. Maka orang yang tahu tentang bahasa Arab, dia tahu mana itu Quran dan mana bukan. Maka tidak ada apa-apanya dibanding Al-Quran yang datang dari sisi Allah. Nah, kemudian kalangan manusia yang ditantang, bahkan kalangan jin, manusia disuruh bekerja sama dengan jin. Kalau tidak percaya, silahkan buat yang semisal Quran. Maka Allah katakan, Qul, katakanlah Muhammad, la inistama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Qul, katakanlah Muhammad, la inistama'atil insu, jikalau sungguh yaitu manusia wal jinnu dan jin mengadakan istima, muktamar, konferensi,
ala ayatu bimisli hadal Qur'ani, untuk membuat semisal Al-Qur'an ini, layatuna bimislihi, mereka tidak akan mampu membuatnya yang semisalnya, walau kana ba'dum li ba'din dhahira, walaupun sebagian cadangan yang lain saling membantu bekerja sama. Ini ada di firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 88. Ternyata kalau begitu Bapak Ibu, kesimpulannya maka tidak terbukti Al-Qur'an buatan orang Arab. Maka kemungkinan yang kedua, yaitu Al-Quran buatan Muhammad. Bapak Ibu, secara logika, orang Arab yang pandai membaca dan menulis saja tidak bisa. Apalagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ummiyun, la yaqra'u wa la yaktub. Di mana beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan itu Allah SWT yaitu jelaskan tentang ketidakmampuan Rasulullah SAW itu membaca dan menulis. Bahwa beliau adalah nabiyun umiyun, yaitu nabi yang umi, yang buta huruf, la yaqra' yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu ada di dalam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Isra Al-A'raf ayat 157. Allah katakan, alladzina yatabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzina yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhana 'anil munkar. Al-ayah. Jadi orang-orang yang mereka mengikuti Rasul Nabi yang umi, Rasul Nabi yang umi, itu maksudnya adalah Rasulullah SAW. Alladzi yajiduna, yang mereka mendapatinya, yajiduna maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fi Taurati, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintah mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari yang mungkar. Al-ayah. Jadi Rasulullah SAW adalah umiyun la yaqra' wa la yaktub. Itu saja yang bisa baca tulis bisa. Ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kira-kira masuk akal nggak kalau membuat Al-Quran? Dia katakan mungkin saja Ustaz. Kan bisa nyuruh orang lain menulis. Baik Bapak Ibu, sekarang kita komparasikan. Keluar dari lisan beliau itu dua macam. Yang satu adalah Al-Hadis, yang satu Quran. Bedanya Bapak Ibu, kalau Al-Quran isi dan redaksinya dari Allah, isi dan redaksinya dari Allah, ya. Kemudian bernilai ibadah orang yang membacanya. Kalau Al-Hadis isinya dari Allah, redaksinya dari bahasa Rasulullah sehari-hari. Dan tidak berpahala kalau kita membaca hadis. Nah, kalau orang yang paham bahasa Arab, maka dia akan bisa membedakan bahwa terjadi perbedaan gaya bahasa yang sangat jelas antara Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran yang isinya dari Allah, redaksinya dari Allah, yang milih kata Allah, ya, yang menyusun kalimat Allah. Al-Hadis isinya dari Allah, redaksi dari bahasa Rasulullah sehari-hari, ternyata gaya bahasanya berbeda. Sepandai-pandai orang membuat suatu kalimat pasti memiliki kemiripan gaya bahasa. Ada hadis yang disebut dengan mutawatir, 100% dia adalah perkataan Rasul. Perkataan Rasul 100%. Kalau diteliti, orang yang paham bahasa Arab, dia akan dapati gaya bahasa hadis mutawatir berbeda dengan yaitu Al-Quranul Karim. Sepandai-pandai orang mestinya harus ada kemiripan. Maka dari sini tidak terbukti Al-Quran itu perkataan Rasul. Tidak terbukti Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Bapak Ibu tinggal satu kemungkinan, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Secara qat'i pasti berdasarkan dalil akli. Wa Al-Quran adalah kalamullah. Ada orang yang menuduhkan bahwa Rasulullah SAW diajari oleh seorang pemuda. Ternyata pemuda yang dituduhkan itu bernama Jabir. Dan Jabir itu berbahasa Ibrani. Seorang pemuda Nasrani yang berbahasa Ibrani, sementara Al-Quran adalah Qur'anan Arabiyan, yaitu berbahasa Arab. Maka ya, tidak mungkin Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah dengan diajari oleh seorang pemuda yang berbahasa Ibrani. Sangat berbeda Bapak Ibu. Maka dari sini terbuktilah secara 100% dan hakul yakin dengan jalan akli bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Ya, karena al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin.
kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan termasuk ragu. Mudah-mudahan ini mengokohkan keimanan kita terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, karena turun di dalamnya kitab yang termulia di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.